ayat 92 sampai 93, paling kanan di pertengahan. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang merencanakan pembunuhan berencana pada satu orang beriman saja, maka seakan-akan dia punya cita-cita masuk neraka jahanam. Sudah pesan kafling di neraka jahanam. Hati-hati. Ingat, ada kafir, ada kafirun, ada kufar, itu beda. Jangan disamakan. Ingat, kalau ada, maaf ya, kafar, kafir, kufar, beda. Kafar, kafir, kufar. Kalau kafar, itu perbuatan. Perbuatan yang menjauh dari Allah. Menyimpang. Bisa dikerjakan non-muslim, itu umumnya, bisa dikerjakan oleh orang Islam. Makanya kalau ada orang Islam diminta mengerjakan sesuatu, tidak dia kerjakan, disebut kafar. Ya, bukan keluar dari Islam, perbuatannya menyimpang. Contoh, Quran surah ke-14 ayat 7. Quran surah ke-14 ayat 7. Anda hafal ayatnya? La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau syukur dengan nikmatku, aku berikan kamu nikmat harta. Engkau syukur, bagaimana cara syukurnya? Zakat keluar, infak keluar. La azidannakum, aku tambah. Di zakat itu, nanti kalau satu saat selesai sholat kita bahas zakat. Zakat itu bukan mengurangi harta, menambah harta. 10 kali lipat dari apa yang Anda dapatkan. Cuman nilainya tidak harus selalu tampak materi. Ada, tidak. Ada aktiva, kesehatan, kedamaian, ketentraman yang kalau sakit segitu juga biayanya. Ada langsung harta dapat, ada. Oke. Jadi ketika Allah katakan, saya berikan nikmat kamu lakukan. Kerjakan saya tambah. Tapi wala in kafartum. Jika kalian ingkar, nggak mau taat. Kafar di situ bukan keluar dari Islam. Orang yang nggak berzakat bukan berarti murtad, tidak. Dia nggak keluar dari Islam, cuma bermaksiat. Jelas? Nanti orang-orang seperti ini akan ditimbang oleh Allah pahalanya di akhirat nanti. Apa diantaranya? Ini amal solehnya yang kanan, ini amal salahnya. Misal, dia sholat tapi dia juga mencela. Dia misalnya diberikan syariat zakat, tidak mau. Dia haji tapi dia senang gosip. Bisa terus turunkan. Maka nanti yang ini akan menutup yang ini, yang salah. Di hadis Muslim, riwayat sahabat Abu Hurairah, kata Nabi, didatangkan yang baik-baiknya, ya, awas, ya'ti yaumal qiyamati bisolatin, datang dengan pahala salat banyak, wasiyamin, puasanya rajin, wazakatin, zakatnya rajin. Cuman sayang, wayati qad syatama hadza, cuman sayang juga kok sering mencela gitu dalam kehidupan dunianya. Salat tapi sedang cela orang, ini aneh nih. Padahal salat itu membebaskan dia dari celaan. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ini salat mencela. Awas. Maaf, syatama hadza wa qadzafa hadza, menuduh orang. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah. Bahkan menyebut nama Allah di dalamnya, tembak orang, bunuh orang, bom orang dalam hal yang tidak dibenarkan. Duar meledak, bom panci, bom kulkas, bom macam-macam. Bukan pada tempatnya. Itu dosanya besar itu. Bahkan ada bagian dari ayat Quran yang mengancam dengan neraka jahanam. Hati-hati, mengancam dengan neraka jahanam. Itu di Quran surah ke-4 ayat 92 sampai 93, paling kanan di pertengahan. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang merencanakan pembunuhan berencana pada satu orang beriman saja, maka seakan-akan dia punya cita-cita masuk neraka jahanam. Sudah pesan kafling di neraka jahanam. Hati-hati. Makanya saya waktu di Lampung tuh kejadian bom Tamrin tuh meledak. Itu pertanyaan ringan sekali, teman-teman. Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, begini ya, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan jalan Tamrin. Beda. Nah, ini nanti ini habis. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau habis nih kebaikannya, tersisa yang jeleknya. Ya, jadi ini sholatnya udah hilang pahalanya, zakat hilang, ini hilang. Ini tersisa satu aja. Ya, pernah suudzon pada orang misalnya, belum minta maaf. Misal, maka diambillah dia, dilemparkan ke neraka. Nerakanya neraka yang paling ringan, tapi seringan-ringannya neraka juga. Nah, ketika dimasukkan itu, kalimatnya disebut kafar. Banyak yang masuk, zamannya kafaru. Turunlah Quran surah ke-4 ayat 56. Paling kanan sebelah atas. Quran surah 4 ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina. Orang-orang yang kafar tuh. Mungkin dia muslim. Cuman sayang, maaf dipanggil sholat, marah. Ada yang tutup telinga. Di Quran surah 6 ayat 25, wa fi adhanihim waqra, ada yang tutup telinganya kayak ada sumbatan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, tertutup telinganya, nutup. Ini suara apa sih? Sampai demikian. Kalau bisa Pak, kecilin speakernya, padahal muslim. Nah, ini menandakan ada yang salah.
Nah yang seperti ini kalau tidak tobat, kita doakan supaya berubah, jangan kita celah. Kita doakan, kita rangkul, kita ajak. Jangan dicela karena mungkin dia tidak mendapatkan pengetahuan yang baik sebelumnya. Ya kan? Kita ajak, kita dorong, kita doakan. Tapi kalau nggak tobat, itu nanti ditarik di hari kiamat, ditarik ubun-ubunnya oleh malaikat. Dan dicelupkan ke neraka. Kullama nadijat juluduhum, begitu dicelupkan, hancur semua tubuh dan kulit-kulitnya. Kenapa kulit disebutkan? Karena kulit indera perasa yang paling peka. Cambuk sekali, sakit. 2 kali, sakit. 10 kali, 15 kali, sudah mulai berkurang sakitnya. Karena kulitnya sudah mengelupas. Maka kata Allah, kalau kami angkat lagi, baddalnahum juludan ghairaha. Kami sembuhkan, kami tumbuhkan lagi kulitnya. Liyadzukul adzab, supaya terasa siksaannya sama seperti semula. Gak ada ringannya. Dan sekali celup, seharinya 1000 tahun, 1000 tahun. 1 harinya. 1 detiknya 48 hari. Jangan pernah coba-coba. Ya. Ini poinnya teman-teman. Nah ini kafar. Yang kedua kafir. Kalau kafir itu orangnya. Orang yang memang tidak menerima risalah. Ya, tertutup. Jadi yang menutup diri. Kafaro itu sesuatu yang tertutup. Kan diserap ke dalam bahasa Inggris cover. Cover itu kan cover buku kan menutup kan. Supaya di dalamnya gak kelihatan. Ya, ini cover. Kalau saya di belakang kan saya tercover nih. Tertutup kan. Orang yang disebut kafir. Kafir itu orang yang menutup diri dari hidayah. Jadi begitu mau disampaikan, dia menutup dirinya. Makanya ketika orang-orang pada zaman Nabi datang kepada Nabi, mengajukan proposal, kata mereka, Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lain-lain, ya Muhammad SAW, kita nggak usah berselisih, nggak usah ramai, nggak usah perang. Sudah, kita tukeran aja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Tapi mereka nggak mau menerima hidayah. Nabi sampaikan, mereka menutup diri. Maka turunlah kemudian satu surah kuliah ayyuhal kafirun. Katakan, hei orang-orang kafir. Sopan sekali, bahasanya sopan. Di kafir itu lembut, bahasanya sopan. Kata Allah, katakan, hei orang-orang yang masih menutup diri belum menerima hidayah. Katakan, hei orang-orang yang masih menutup diri belum menerima hidayah. Sopan kan? Halus. Saking halusnya Abu Jahal nggak marah. Pernah dengar cerita ketika turun surat Al-Kafirun, Abu Jahal marah. Apa? Jangan panggil saya kafir. Nggak ada. Oke? Nggak. Saya ingin tempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Banyak orang keliru memahami ini sehingga maknanya tidak sampai pada dirinya dan dia marah bukan pada tempatnya. Abu Jahal paham bahasa Arab, ngerti bahasa Arab, orang paling fasih bahasa Arab, disebut kafir, nggak marah. Kenapa orang sekarang nggak paham bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Arab, baca juga, kenapa mesti marah? Karena belum tahu isinya. Jelas ya? Pak, jadi ada tempat-tempatnya di sini yang harus kita kemudian sesuaikan dalam kehidupan. Baik, yang terakhir kufar. Kufar itu, maaf, kalau kafir, ingat, dia non-muslim, menutup dirinya belum menerima hidayah, tidak menyerang orang Islam, cuman suka ngajak-ngajak. Sama dengan tadi sifatnya. Saya kasih sedikit ya, saya kasih rahasia. Ini diantara kita ya. Oke. Fokus. Jika di Quran disebutkan satu kisah, tapi tidak spesifik orangnya, kapan kejadiannya, maka peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh dan suasana yang berbeda. Tapi jika disebutkan namanya bahkan lengkap dengan binti nasabnya, ini menunjukkan peristiwa itu tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan pada siapapun. Contoh, kenal Maryam binti Imran? Oke. Ya. Maryam binti Imran disebutkan bintinya langsung. Maryamnya bintinya langsung ke bapaknya. Pernah mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Walam yamsasni bashar. Ini menunjukkan peristiwa itu tidak akan terjadi dan menimpa perempuan manapun di muka bumi selain Maryam binti Imran. Tapi Ustaz, ada di kampung saya namanya Maryam juga, binti Asep, dia bisa melahirkan tanpa bapak, banyak. Bukan tanpa bapak, yang tanpa disentuh laki-laki manapun. Ini cuma Maryam binti Imran. Jelas ya? Tapi kalau nggak pernah disebutkan siapa tokohnya, kapan kejadiannya, ini menunjukkan akan terjadi lagi di masa depan. Oke, fokus. Ketika Allah mengatakan kuliah ayyuhal kafirun, disebut gak orangnya? Tidak. Kapan kejadian disebut? Tidak. Ini menunjukkan akan terjadi di masa depan, non-muslim, tidak maksa, tidak nyerang kepada orang Islam, biasa, cuman suka ngajak-ngajak. Polanya bisa beda. Mungkin dengan makanan, mungkin dengan obat-obatan, mungkin dengan bantuan. Ada yang seperti itu? Ada. Dan kalau ada nggak usah marah, sampaikan. Misal Anda ada car free day misalnya kan, car-nya free, tapi yang lainnya tidak. Datang orang yang mengatakan, ayo Pak, baca ini, misalnya, ayo ikut Pak, Anda akan selamat gini. Dengarkan aja dulu. Maaf Pak, Bapak terlambat. Sebelum Bapak sudah ada Pak, dulu 15 abad yang lalu. Namanya Abu Jahal, Abu Lahab, ngajak-ngajak juga.
turunlah surah Al-Kafirun. Maknanya begini Pak, makna kafirun itu orang masih menutup diri. Kita nggak usah saling memaksa. Kalau Bapak ingin ikut ke Islam, itu lebih bagus. Tapi kalaupun misalnya Bapak tidak mau, ya kami tidak memaksa. Silahkan renungkan dulu, mudah-mudahan Bapak dapat hidayah. Berbalik tuh situasinya. Jelas ya? Dan nggak usah marah gitu. Kita sikapi dengan elegan, sesuai dengan makamnya. Makanya penting kita mengkaji Al-Quran untuk mendapatkan itu. Tapi kalau kufar itu maknanya dua. Bisa perbuatan atau orangnya yang memang ditujukan langsung untuk menyerang Islam. Atau orang Islam. Ya. Bebas, silahkan. Silahkan. Nggak apa-apa, bonus buat antum. Ya silahkan. Asal jangan menghapus yang tidak ingin saya hapus. Nggak apa-apa, silahkan. Ya, nggak apa-apa lah. Silakan. Sehat-sehat ya. Baik, alhamdulillah. Ini sahabat saya. Mudah-mudahan kita ke surga sama-sama ya. Dengan keluarganya juga. Baik. Dan tidak cukup dengan amin, ayo berusaha. Oke. Jadi kufar, itu bisa pekerjaan, bisa orang, aktivitas, pemikiran macam-macam yang sifatnya memang sudah menyerang Islam, bisa menjelek-jelekan tentang Islam, atau menyerang orang Islamnya, menganiaya dan sebagainya misalnya. Maka yang seperti itu yang disebut dengan tegas, asyidda, tegas. Tegas itu tidak harus keras, sesuai dengan levelnya. Kalau menyerang lewat tulisan, ya dibalas dengan tulisan lagi, dengan yang lebih baik, ya kan? Kalau lewat pemikiran, ya berpikir lagi. Jangan orang nulis dibalas dengan senjata, ya salah. Tidak tepat ya, lihat kadarnya. Nah kemudian yang kedua, saya agak cepat, orang yang menginvasi, misalnya yang menyerang, mendolimi dan sebagainya, maka dibela, tunaikan haknya, sesuai dengan hukum yang berlakunya. Sampaikan proses misalnya di Rohingya, ada satu hal misalnya pembantaian, pembunuhan, kita kemudian membela dengan apa? Sampaikan ke dunia internasional, terapkan hukum-hukum. Ayo, makanya mesti kuat, orang Islam mesti kuat gitu, negaranya mesti kuat. Kalau tidak, ya bagaimana kita bisa memberikan aspirasi ke depannya? Jelas ya? Nah, dan itu pun akan sangat bermanfaat dalam kehidupan. Tidak pernah ada orang Islam tinggal di negara manapun kecuali memberikan kontribusi pada negaranya. Saya kemarin kedatangan utusan dari Bea Cukai, datang, kepala-kepalanya, bukan kepalanya aja, maksudnya di top manajemennya datang, ya pelaksana seniornya, kita duduk diskusi. Saya bilang, Pak, saya senang Anda datang, dan silahkan apa yang bisa saya bantu, kita susun. Dan ini adalah di antara bakti saya kepada bangsa. Jadi kalau baik, bangsa terbawa baik. Ini pengabdian saya pada bangsa, jadi nggak akan pernah berpisah Islam dengan kemakmuran bangsa. Jadi teman-teman juga demikian, ini poinnya. Sudah, kita kembali